Untuk ke Zoom-nya harus pakai email yang itu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ikhwani. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini masih diberi kesempatan untuk menambah peluang ibadah ya. Di antaranya ibadah saum Ramadan menginjak hari ke-10. Semoga Allah beri kekuatan kita untuk menyelesaikan kewajiban puasa ini dengan predikat sempurna sehingga kita berhak menyandang gelar sebagai seorang yang bertakwa. Dan di antara nikmatnya juga Allah memberi kita kesempatan pada sore hari ini untuk belajar tentang gambaran tentang surga dan karakteristik penghuninya. Ya, yang saya maksudkan adalah surganya itu seperti apa gambarannya dan orang-orang seperti apa yang bisa masuk ke surga. Ya. Ini kita ambilkan dari kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majalis Ramadan. Ya, harapannya tadinya semoga kitab ini bisa diselesaikan. Satu kitab ini dengan 30 judul diselesaikan selama daurah Ramadan ini. Tapi la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa yang tidak bisa kita peroleh semuanya secara sempurna, maka sebagian besarnya jangan ditinggalkan. Dan ini kita dalam rangka mengambil apa yang bisa kita ambil. Dan karena spesifikasi saya bukan di bidang fikih, maka saya ambil tema yang menjelaskan tentang gambaran tentang surga dan penghuninya. Kalau lupa kita juga selalu ucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari akhir. Tapi di sini ada 4 ayat, kalau tidak salah, atau 5 yang berhasil saya tulis ayatnya dan saya tulis terjemahannya. Ini baru gambaran tentang surganya, adapun karakteristik penghuninya belum selesai saya tulis. Jadi nanti untuk karakteristik penghuninya itu kita akan lihat langsung PDF-nya. Ya, kita mulai dengan memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengikhlaskan niat saya dan mengikhlaskan juga niat teman-teman sekalian untuk menapaki jalan menuju surga ini ya. Kita langsung ke gambaran pertama tentang surga yang Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat ke-15. Hayati, bisa bersuara? Hayati? Hayati? Ya, biasanya saya minta Hayati untuk baca ya. Ya, gimana Ustaz? Biasanya saya minta Hayati untuk baca ayat Qur'annya. Walau Oh, alam. kamu baca ayat yang
Nampaknya nggak bisa beliau. Adila, bisa bantu baca ayatnya? Hadir Ustadz. Fadlali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratum min rabbihim. Nah, barakallahu fiik, jazakillah khairan. Ini sebenarnya ayatnya masih ada lanjutannya, tapi saya potong di bagian yang menggambarkan tentang surga saja, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya ada sungai-sungai dan air yang tiada berubah rasa dan baunya. Beda dengan air-air yang ada di dunia, ya. Air yang ada di dunia itu seiring berjalannya waktu, bergantinya hari, berubahnya cuaca, itu bisa berubah aroma dan rasanya. Tapi kalau sungai-sungai di surga, kualitasnya tetap sama. Itu. Kalau teman-teman mungkin pernah merasakan dulu, sepertinya aqua enak. Tapi sekarang-sekarang ini rasa air aqua mungkin kalah dengan le mineral. Mungkin akan datang masanya le mineral juga akan berkurang kualitasnya. Ada lagi merek lain yang lebih terasa segar. Tapi kalau di surga selalu sama, selalu kualitasnya terbaik, tidak pernah berubah. Ya, di surga juga ada sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasa. Sebentar. Ya. Sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya. Bagi teman-teman yang belum tahu khamr, saya juga belum tahu, ya, belum pernah merasakan. Dulu sih pernah waktu kecil tuh belum tahu. Ayah saya punya anggur. Kalau bagi orang desa yang belum tahu ilmunya itu anggur merah itu katanya buat jamu. Saya kira betulan jamu gitu. Saya coba rasanya pahit, nggak enak. Kalau khamr yang lain, alhamdulillah saya nggak pernah coba. Tapi yang anggur itu saya pernah waktu kecil karena nggak tahu, karena katanya itu jamu. Ayah saya juga ngiranya itu memang jamu. Itu ya. Itu pahit rasanya, nggak enak. Tapi ada beberapa faedahnya. Di antaranya adalah bisa menghangatkan badan, bisa bikin kalau kata orang itu bisa bikin fly, terbang, lupa semua masalah, yang dipikirin adalah bahagia semata gitu. Tapi kalau khamr di dunia itu punya efek samping. Di antara efek sampingnya bikin pusing. Nanti setelah efek ngefly-nya hilang itu, khamrnya itu bikin pusing, bikin muntah-muntah dan lain sebagainya. Nah, mungkin walau alam khamr yang ada di surga itu diambil sisi-sisi positifnya saja, seperti mungkin sisi lezat rasanya, beda nggak kayak di dunia pahit, ya. Kalau di sana lezat rasanya, kemudian sisi menghangatkan badannya, bikin senang orang yang minum, mungkin itu sisi yang diambil. Sisi-sisi buruknya tidak ada di surga, ya. Selain ada sungai dari khamr, ada juga sungai-sungai dari madu yang disaring. Madu disaring, ya. Kalau madu nggak disaring, ada sisa-sisa sarangnya, kurang enak. Madunya sudah disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan. Minumannya enak, makanannya juga enak, buah-buahan. Selain itu dapat ampunan dari Rabb mereka. Nah, itu gambaran pertamanya, ya. Gambaran pertamanya digambarkan tentang sungai-sungainya. Surga, sebuah bangunan yang sangat megah dan indah,
Ya, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ada orang bilang katanya kalau surga digambarkan sebagai bangunan yang di bawahnya ada sungai-sungai, itu gambaran yang menarik buat orang Arab aja gitu. Kalau orang Indonesia itu udah biasa ngeliat sungai, pasti nggak akan terkejut kalaupun dia masuk surga. Saya katakan kita kalau lihat sungai yang di depan rumah kita, di samping rumah kita, sama sungai yang ada di puncak misalnya Bogor, itu sensasinya beda gitu. Pasti akan terasa lebih bahagia ketika memandang sungai yang ada di Bogor, jernih sungainya, sekitarnya tumbuhan hijau-hijau gitu. Dan sungai di samping kita mungkin kering gitu, makanya nggak menarik bagi kita. Maka nanti ketika kita sampai di surga, ya sungainya akan lebih menarik lagi daripada sungai terindah yang kita bayangkan di dunia. Yang pernah kita lihat di dunia atau yang kita hayalkan, yang ada di surga jauh lebih indah lagi. Itu ya, barakallahu fikum. Itu gambaran pertamanya, bangunan surga, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir dengan berbagai macam isinya. Itu ada yang berupa susu, ada yang berupa khamr, ada yang berupa madu. Ya, selain rasanya, fungsi dari suara gemercik air itu juga memberikan ketenangan. Ini saat Khalid Basalamah pernah cerita, ada seorang arsitek di Jerman atau di mana, beliau bikin bangunan rumah, kemudian dikasih hiasan jembatan, dikasih sungai, dikasih lampu, dan lain sebagainya. Kemudian setelah pulang kerja, dia mampir ke rumah percontohan yang dia bikin itu, kemudian merasa rileks, merasa nyaman, merasa kayak semua letihnya tuh hilang gitu. Maka dia berusaha mencoba mencari apa rahasianya. Maka dia coba matikan lampu. Ketika lampu udah dimatikan, lampu hiasnya dimatikan, masih rasa nyaman itu ada. Ketika hiasan-hiasan disingkirkan, masih ada rasa nyaman. Ternyata rasa nyaman itu didapatkan dari suara gemercik sungai buatan yang dia bikin itu. Nah, kata beliau, kalau di dunia aja bisa begini, maka kalau di akhirat kita masih dikasih sungai, ya mungkin salah satu fungsinya untuk menghilangkan penat kita selama di dunia. Di akhirat sana dihibur supaya rasa letih, lelah, dan semuanya hilang. Itu ya, itu fungsi selain untuk diminum, juga bisa menghadirkan ketenangan. Maka teman-teman yang butuh healing itu nggak usah susah-susah, cari aja sungai. Atau kalau nggak ada sungai ya dengerin aja suara sungai. Insya Allah berkurang galaunya. Barakallahu fikum. Kita lanjut ke ayat kedua. Ini ada di surat Az-Zukhruf ayat 70 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu 'alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun minha ta'kulun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istrimu, dalam keadaan digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan apa yang sedap dipandang mata, dan kamu akan kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Nah, ya, ini gambaran kedua bahwa seseorang laki-laki bisa masuk ke surga bersama istrinya.
Ya, kalau udah masuk ke dalam surga sama istrinya, maka akan dikasih makanan dan minuman. Yang tempat naruh makanan dan minumannya itu piring-piringnya, gelas-gelasnya itu dari emas, dari piala-piala, dari segala bentuk perhiasan. Semua yang kita inginkan di surga bisa kita peroleh. Kita pengen makanan apa, ada. Pengen minuman apa, ada. Ya, dan segala yang ada di surga enak dipandang. Beda kayak di dunia, mungkin kadang kita pergi ke suatu tempat yang terkenal makanannya enak. Akan tetapi sampai di lokasi, mungkin tempat makannya kurang nyaman, ya. Panas, sempit, atau ya mungkin kotor gitu ya, lingkungan sekitarnya. Kalau di surga, makanannya enak, tempatnya juga enak. Suasananya nyaman, bikin kita betah. Dan kita bisa masuk surga sama keluarga kita, sama istri kita. Jadi yang akhwat-akhwat yang belum pada jadi istri, segeralah jadi istri. Segeralah cari suami, biar bisa masuk surga bareng suaminya. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ala ukhbirku binisaikum min ahli jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian seperti apa perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian yang bisa menjadi penghuni surga, yang akan masuk surga bersama kalian ke surga. Maka Rasulullah menggambarkan kullu waludin wadud, setiap perempuan yang banyak anaknya dan besar kasih sayangnya. Idza ghadibat au asa'at au usi'a ilaiha. Kalau dia lagi marah, atau dia berbuat salah, atau suaminya berbuat salah sama dia, maka apa yang dia lakukan? Dia segera mengatakan kepada suaminya, hadhi yadi fi yadika, la aktakhilu ghamdan hatta tarda. Ini tanganku berada dalam genggamanmu. Aku tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini sampai kau ridho kepadaku. Ya. Tuh, gambarannya banyak anak dan penuh kasih sayang dan senang minta maaf. Jadi tidak pakai rumus suami salah, suami minta maaf, istri salah, suami juga yang harus minta maaf. Tapi kebalikannya, kalau anjuran dari hadis itu yang harus banyak minta maaf adalah para perempuan. Gitu ya. Dan disebutkan walud, banyak anaknya, maksudnya kalau suaminya bilang saya pengen anak lagi nih, gitu, maka dia tidak menolak. Dia mengatakan lu aja yang hamil, gitu. Ya. Tapi siap ayah, gitu. Ya, banyak anak maksudnya tidak menolak ketika diminta untuk hamil lagi, gitu. Dan penuh kasih sayang dan tadi senang minta maaf, baik dia yang salah, dia lagi marah, ataupun suaminya yang salah sama dia. Itu istri-istri yang bisa masuk surga bareng suaminya. Kalau Anda jadi istri yang nggak seperti itu, ya kemungkinan sulit untuk bisa masuk surga bareng suami. Ya, dan surga yang seperti itu sifatnya itu diberikan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan sebagai balasan, ya, sebagai balasan atas amalan yang kita kerjakan di dunia, bukan sebagai ganti. Maksudnya amal kita ditukar sama surga, itu enggak. Karena amal kita terlalu sedikit, enggak akan bisa menyamai nilainya surga. Tapi kita beramal, lalu Allah sayang sama kita, Allah kasih hadiah buat kita atas pekerjaan yang kita lakukan di dunia. Itu gambaran kedua ya. Di sini digambarkan tentang makanan, minumannya, dan tempat makanan dan tempat minumannya. Dan disebutkan bahwa seseorang laki-laki bisa masuk surga bersama istrinya. Nah, kalau enggak punya suami gimana? Ya, nanti kalau di surga pengen punya suami, ya insya Allah dikasih suami. Ya, pokoknya segala yang diinginkan oleh manusia di sana akan ada. Ya.
Nah, gambaran ketiga ada di surat Yunus ayat 26. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksud dari al-husna ini, maksud dari al-husna adalah tempat terbaik, dan tempat tinggal terbaik adalah surga. Gitu. Waziyadah, dan ada tambahannya. Tambahannya disebutkan dalam hadis bahwa maksudnya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat terbaik yang dirasakan oleh para penghuni surga. Nanti ada hadisnya insya Allah di PDF ya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kalau di dunia kayak saya untuk bisa dapat duit itu harus menggunakan motor setiap hari dari Depok ke Jakarta. Itu mukanya kena debu selama di jalanan. Nanti orang yang masuk surga nggak seperti itu. Nggak ada yang mukanya lusuh. Semua wajahnya berseri. Semuanya di sana kepalanya terangkat. Beda kayak kita di dunia. Saya kalau ketemu orang yang kelihatannya lebih kaya gitu, kadang ada rasa kecil dalam hati gitu ya. Ada rasa harus menghormati dia, memuliakan dia gitu. Kita nggak boleh berbuat salah di depan dia gitu. Nanti kalau di surga semua sama, semua kepala terangkat. Tidak ada yang terhina di sana. Oke, ya. Jadi surga adalah tempat tinggal terbaik, dan di dalam surga ada kenikmatan yang tertinggi, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gambaran terakhir yang dari Al-Qur'annya disebutkan dalam surat An-Naba ayat 31 sampai 36. Ini insyaallah kita hafal semua. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kizzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta. Ini kita kembali menggambarkan tentang restoran ya. Seenak-enaknya restoran di dunia biasanya ada musiknya ya. Kalau saya makan di restoran Gokana misalnya, itu pasti ada musiknya. Nah, di surga tidak ada hal yang sia-sia yang bikin kita merasa nggak enak ketika mendengarnya. Apakah ada musik di sana? Wallahu a'lam. Tapi tidak ada yang bikin kita nggak nyaman mendengarnya. Tidak pula ada perkataan dusta. Kalau kita makan di restoran, orang di samping kita kadang ngelawak, bercanda yang ada kebohongannya, gitu. Kita nggak senang dengarnya. Di surga nggak ada. Di sana ada gelas-gelas yang penuh terisi minuman. Minumannya selalu ready, kapanpun kita mau minum ada. Beda kalau di dunia, kadang ada minuman tapi kita nggak, kita malas ngambilnya, gitu ya. Di sana disediakan. Setiap butuh minuman ada yang menuangkan. Ada gadis-gadis remaja yang sebaya. Jadi orang yang masuk surga maka akan mendapatkan istri-istri yang masih muda, yang mereka seumuran. Tuh. Minimal seorang laki-laki itu akan mendapatkan 2 istri dari kalangan bidadari. Lalu kalau istrinya waktu di dunia itu juga masuk surga bersamanya, maka istrinya itu akan jadi lebih cantik daripada bidadari-bidadari yang
ada di surga. Ya. Ada kebun dan buah anggur. Jadi kalau tadi disebutkan buah-buahan gitu secara umum, di sini disebutkan secara spesifik di antara bentuk buahnya adalah buah anggur. Tapi tentu ini sama namanya saja, tapi hakikatnya pasti berbeda. Tidak akan sama dengan anggur yang di dunia. Itu teman-teman, barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Insya Allah sementara tidak ada, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjut ke gambaran tentang surga yang ada di hadis. Yang pertama, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hadithna 'anil jannati, ma bina'uha?" Wahai Rasulullah, surga itu apa bangunannya? Maka beliau menjawab, batanya dari perak. Ada juga bata yang dari emas. Semennya dari minyak kasturi yang harum. Tanahnya berupa mutiara dan permata. Debunya za'faran. Barang siapa yang memasukinya, ia akan bersenang-senang dengan tidak merasa jemu, tidak merasa bosan ya. Kekal, tidak merasakan mati, bajunya nggak akan usang, nggak akan kusut. Kemudian mereka tidak akan, masa muda mereka tidak akan lenyap. Ya, jadi muda terus, nggak perlu pakai anti aging ya. Sekarang banyak orang yang nggak mau menikah karena diantara alasannya kalau punya anak itu cepat tua. Makanya mereka merasa perlu menunda punya anak atau bahkan mereka nggak pengen punya anak. Nah, di surga nggak perlu anti aging. Udah otomatis muda terus, nggak akan dihinggapi tua. Rambutnya nggak beruban, kulitnya nggak akan keriput. Jadi teman-teman yang biasa repot pakai skincare, pakai foundation, mascara, apalagi lip balm, terus apalah pernak-perniknya itu. Ya, di surga nanti nggak perlu repot-repot seperti itu. Kalaupun mau pakai bedak, ada yang makein gitu. Nggak perlu repot sendiri. Ya, bangunannya dari batanya ada yang dari perak, ada yang dari emas gitu ya. Jadi akan indah dipandang. Semennya baunya harum, nggak seperti semen di dunia. 3 roda misalnya, ketika kita cium, kita bisa batuk-batuk. Bisa bikin kita sakit paru-paru. Ya. Di sana nggak. Semennya aja bau harum. Tanahnya nggak ada yang bikin kita merasa risih untuk nginjeknya. Karena tanahnya dari mutiara dan permata. Ya. Nah, selanjutnya yang keenam, gambaran tentang surga dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yatfuluna wa la yabuluna wa la yataghawwatuna wa la yamtakhituna." Qalu, "Fama balu ta'am?" Qala, "Jusha'un wa rashhun ka rashhil miski. Yulhamuna at-tasbiha wa tamhida kama tulhamuna nafasa."
Sungguhnya penduduk surga akan makan dan minum di dalamnya. Mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, dan tidak mengeluarkan dahak. Ya, jadi di sana tetap makan, ya, tetap minum, tapi tidak perlu membuang ludah, tidak perlu ke toilet. Jadi kalau ada yang bertanya apakah di surga ada toilet, bagi yang mau ada, tapi tidak akan berguna. Tidak perlu digunakan karena di sana tidak perlu buang air kecil maupun buang air besar. Dan juga kalau makanan di dunia itu dimakan kadang bikin seret gitu ya, bikin kita berdahak. Kayak apa misalnya nangka gitu ya, dimakan kalau kebanyakan bisa bikin kayak ada yang nyangkut di leher. Maka di sana nggak ada. Semua makanannya enak dan tidak menyebabkan berdahak. Maka para sahabat bertanya, lalu kemana perginya makanan yang mereka makan itu? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, makanan yang mereka makan kalau kenyang menjadi sendawa. Yang tadinya mau jadi air buat buang air kecil, menjadi keringat yang sewangi misik. Di keringatannya aja wangi di sana. Beda dengan kita keringatan di dunia ya. Habis makan sambal, itu biasanya merasa kepalanya panas, keringat di mana-mana, keringatnya baunya nggak enak. Tapi kalau di surga keringatnya sewangi misik, insya Allah. Mereka di sana kerjaannya adalah tasbih dan tahmid. Bagaimana kalian bernafas. Jadi kalau kalian nafas, masukin udara, keluarin udara. Di sana mereka kerjaannya tasbih, tamhid. Tasbih, tamhid. Gitu. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Ya. Mungkin walau alam ngucapin subhanallah itu karena melihat pemandangannya bagus gitu ya. Dan ngucapin alhamdulillah karena mereka merasa bahagia atas nikmat-nikmat yang mereka dapatkan. Itu ke-6, sekarang ke-7. Yang ke-7 dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini hampir sama dengan yang di atas tadi, hadis sebelumnya. Rasulullah bersabda, "Inna rajula min ahli jannati yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wa syurbi wa syahwati wal jima'i." Penghuni surga akan diberi kekuatan 100 orang dalam hal makan, minum, syahwat, dan jima. Faqala rajulun minal yahudi, fa innal ladzi ya'kulu wa yashrabu takunu lahul hajah. Ada seorang laki-laki dari Yahudi berkata, sungguhnya di dunia ini kalau orang makan dan minum pasti dia pengen buang hajat, gitu kan. Maka Rasulullah SAW bersabda, hajatu ahadihim araqun yafidu min jildihi fa idza batnuhu qad damra. Hajat atau buang air salah seorang di antara mereka, penghuni surga, adalah keluarnya keringat dari kulit-kulit mereka, sehingga perutnya pun kembali mengecil. Dimakan, kenyang, perutnya besar gitu ya. Ada rasa pengen BAB, kalau di dunia, kalau di sana nggak ada rasa pengen BAB, tiba-tiba makanan yang dimakan tadi langsung terproses dengan begitu cepat dan keluar dalam bentuk keringat. Keringatnya wangi. Dan di sini ada poin tambahannya, yaitu penghuni surga akan diberi kekuatan 100 orang. Makannya, minumnya, dan juga dalam syahwat dan kekuatan berjimaknya. Ya, jadi para bapak-bapak yang mendengarkan kajian ini, kalau di dunia ditakdirkan oleh Allah cuma dapat 1 gitu ya, ya bersabar. Jadi kalau udah masuk surga bisa dapat 100 gitu ya. 100 istri maksud saya.
Ya, atau yang di dunianya ditakdirkan jomblo gitu ya. Rajin-rajin beribadah. Semoga masuk surga. Nanti dikasih istri dari bidadari. Ya. Nah, barakallahu fikum. Yang ke-8, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basyarin. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh suatu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh benak manusia. Jadi ini ringkasan dari gambaran surga adalah indahnya belum pernah dilihat oleh mata. Kebahagiaannya belum pernah didengar dari cerita siapapun di dunia ini. Bahkan semua keindahan dan kebahagiaan yang dibayangkan oleh manusia itu tidak bisa menjangkau keindahan dan kebahagiaan yang ada di surga. Yang di surga jauh berkali-kali lipat lebih indah dan lebih membahagiakan. Itu ya, barakallahu fikum. Sementara ini ayat dan hadisnya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, belum selesai ya. Ini Rasulullah bersabda, "Iqra'u in syi'tum." Kalau kalian mau, bacalah firman Allah Ta'ala. "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Ini di surat As-Sajdah. Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan dahulu ketika di dunia. Barakallahu fikum. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu profil-profil orang-orang yang bakal masuk surga. Bentar, saya ganti ke PDF dulu. Ya, ini kitabnya ya, kitab yang saya jadikan sebagai bahan. Majalis Syahri Ramadan. Ini asalnya adalah kajiannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada banyak temanya, keutamaan bulan Ramadan, Fadlus Siyam, dan seterusnya. Nah, saya ambil judul yang ini, di bawah ini. Wasful Jannah. Ja'alanallahu min ahliha. Fi awsafi ahlil jannah. Nah, ini yang akan kita baca. Awsaf ahlil jannah. Orang seperti apa yang boleh masuk ke surga? Ini kita tutup dulu ya. Terus kita maksimalkan gambarnya. Ini caranya. Ya. Sifat yang pertama, orang yang boleh masuk surga ini disebutkan dalam surat apa ini? Surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan dari Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Di antara cirinya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, ini beberapa sifat ahli surga.
Disebutkan tadi orang yang bertakwa ya, yaitu rinciannya di bawah. Jadi orang yang mau masuk surga harus bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Pengertiannya dalam pengertian takwa menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah alladzina ittaqau rabbahum bittikhadil wiqayati min adabihi bi fi'li ma amarahum bihi ta'atan lahu wa raja'an li thawabihi wa tarki ma naha anhu ta'atan lahu wa khaufan min iqabihi. Pengertian takwa adalah ittikhadu wiqayah, mengambil perlindungan dari adab Allah dengan cara melakukan apa yang Allah perintahkan. Motivasinya adalah untuk bertakwa dan mengharapkan pahala darinya. Dan menjauhi apa yang Allah larang sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena takut terhadap iqabnya. Jadi takwa menurut beliau diambil dari al-wiqayah gitu. Ittikhadu wiqayah. Membuat tameng antara diri kita dengan adab Allah. Tameng itu dibuat dengan cara menjalankan apa yang Allah perintahkan karena mengharapkan surga dan menjauhi apa yang Allah larang karena takut terhadap neraka. Dan semua itu dijalankan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beribadah 3 motivasinya ya, ada mengharapkan surga atau takut kepada neraka atau karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh berlebihan dalam satu bidang. Kalau orang terlalu besar berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala maka bisa jadi murji'ah. Kalau orang terlalu besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala maka bisa menjadi khawarij. Kalau orang terlalu besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf dan rojanya kurang, akan jadi seperti orang-orang sufi. Itu ya. Maka ahlu sunnah itu cintanya, berharap surganya dan takut kepada nerakanya itu seimbang seperti burung yang punya 3 sayap, 2 sayap di samping kanan dan kiri dan 1 sayap di belakang. Itu kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Ini yang pertama ya, sifat yang pertama orang yang boleh masuk surga adalah orang yang bertakwa. Lalu disebutkan rincian dari bertakwa itu, diantaranya adalah orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang suka berinfak dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Ada yang bilang juga dalam kondisi sempat maupun kondisi sempit gitu. Duitnya lagi banyak maupun duitnya lagi sedikit, dia berusaha untuk istiqomah tetap infak gitu. Ya, jadi infaknya orang kaya dengan infaknya orang miskin, meskipun nominalnya sama, bisa jadi lebih besar pahalanya orang yang miskin. Ya. Karena sama nominalnya, tapi beda cara ngeluarinnya. Yang satu ngeluarin dengan sukarela, gampang gitu ya. 50.000, ya udah kasih aja 50.000. Tapi kalau orang yang miskin, ngeluarin 50.000 itu berat. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri butuh sama apa yang mereka berikan. Ya. Sifat yang ketiga, orang yang boleh masuk surga adalah al-kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang suka menahan amarah. Terutama di zaman sekarang ini peluangnya banyak diberikan kepada para lelaki. Karena para lelaki di zaman sekarang ini banyak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan istri-istri yang lisannya tajam. Ini hampir semua laki-laki, terutama orang-orang soleh. Karena kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya para wali Allah itu biasanya diuji dengan mendapatkan para istri yang lisannya tajam. Gitu. Au kama qala, rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi menahan amarah. Ya. Kalau dapat istri yang betulan bawel, sering ngomel, sering marah-marah, gitu. Sering bermuram durja gitu ya. Maka perbanyaklah bersabar menahan amarah.
Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan mudah marah dan bagimu surga. Ya, meskipun tidak semua perempuan seperti itu ya. Banyak juga perempuan yang solihah, yang tutur katanya lembut, gitu, seperti teman-teman di Misbah ya. Barakallahu fikun. Buat Oka, Heru, Ustaz Hafid, saya sendiri, mari kita banyak-banyak bersabar kalau Allah coba kita dengan perempuan yang lisannya tajam ya. Sifat yang keempat, al-afina anin nas, yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi dia kalau mau tidur itu melupakan semua kesalahan orang. Tidak ada yang rasa kesal yang dia bawa sampai tidur gitu. Itu salah satu yang dikabarkan oleh Rasulullah, dia bakal masuk surga ya. Ya kita usahakan, buat apa sih mendem rasa kesal gitu kan? Kan rasa kesal itu semakin kita pendam, semakin kita yang menderita. Maka jadilah orang yang mudah memaafkan, maka hidupmu akan bahagia insya Allah. Nah, sifat yang kelima, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kalau melakukan dosa atau berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, maka mereka segera mengingat Allah dan bertaubat atas dosa-dosa yang dikerjakan. Ya, jadi kalau nggak bisa jadi orang yang suka memaafkan, orang yang menahan amarah, orang yang berinfak di waktu senggang maupun sempit, jadi orang yang bertakwa, maka minimal jadi orang yang kelima ini. Orang yang kalau berbuat dosa cepat bertaubatnya. Dikatanya, in lam tunafis as-salihina fi a'malihim atau fi ibadatihim, in lam tunafis as-salihina fi ibadatihim, fanafisi al-mudnibina fi istighfarihim. Kalau kamu belum mampu bersaing dengan orang-orang soleh dalam masalah ibadah, maka minimal bersainglah dengan para pendosa dalam masalah taubat dan istighfar. Ya. Sifat yang keenam, kalau sudah berbuat dosa, taubat maka tidak isror, tidak terus-menerus mengulangi dosa yang sama. Ya. Jadi jangan merasa, saya udah tobat ini, lakuin lagi dosanya gitu kan. Allah Maha Pengampun gitu. Ya, memang Allah Maha Pengampun. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tapi jangan lupa lanjutan ayatnya. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Kabarkan kepada para hambaku bahwasanya aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tapi azabku adalah azab yang pedih. Gitu ya. Ya Allah Maha Penyayang bagi orang yang sungguh-sungguh taubatnya. Tapi bagi orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat, masih terus-menerus menikmati maksiat yang dilakukan, maka balasannya yang kedua, adab Allah adalah adab yang sangat pedih. Dan ada sebuah ungkapan bagus yang saya selalu teringat, itu tanya, jangan nikmati sesuatu yang haram agar tidak hilang nikmatmu yang halal. Ya. Jangan nikmati sesuatu yang haram agar tidak hilang nikmatmu yang halal. Nah, barakallahu fikum. Ini 6 sifat penghuni surga yang pertama berdasarkan surat Ali Imran tadi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kita sampai jam berapa Ustaz Hafid? Sampai jam 5. Kalau misalnya jam 5 udah nggak ada pertanyaan, bisa dicukupkan. Menyampaikan aja silakan Ustaz. Kurang lebih 1 jam untuk kegiatan daurah kita. Nggak sampai maghrib sekalian Ustaz, ngabuburit gitu. Kembali kepada mahasiswa, bagaimana para peserta daurah. Kalau kita lihat ya ini kajian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu kajian para ulama dahulu tuh panjang-panjang. Ya. Mereka bisa duduk dari subuh sampai zuhur.
dari zuhur ke asar, dari asar ke isya gitu, maghrib ke isya gitu. Ada yang dari Paling isya sampai subuh gitu. Nah, kita paling ini ya Zat. paling lama karena waktu kan berbeda-beda Ustaz ya. Ya. Paling lama mungkin 5:30 Ustaz buat persiapan berbuka. Iya, Paling Zat. lama. Ya. Ya, Di yang mau Summit. berbuka, teman-teman yang sudah waktunya berbuka, silakan ya, siap-siap berbuka. Yang masih sejam, kayak di Depok di sini, sabar ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Ustaz, Ana mau Sampai, nanya Ustaz. silakan. Oke ya, Iya Ustaz. tinggal lihat. Iya, Silakan. terkait surga Ustaz. Itu kan surga itu bertingkat-tingkat ya Ustaz, sampai Ya. surga yang tertinggi, surga Firdaus. Ya. Surga Firdaus. Nah, bisa nggak misalnya ada seseorang yang ditakdirkan di surga paling bawah lah gitu Ustaz. Bisa nggak mampir ke surga paling atas gitu Ustaz. Misalnya Iya. untuk bertemu keluarga ataupun bertemu para nabi di sana gitu Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ya, salah. Barakallahu fiik. Ya, kalau ada anggota keluarganya yang derajat surganya lebih tinggi, maka akan digabungkan ke sana, dinaikkan levelnya. Itu di surat apa ya? Saya lupa ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'alatnahum min 'amalihim min syai'. Ya. Akan digabungkan ke sana. Kalau sekedar berkunjung, seingat saya, wallahu ta'ala alam, itu ada hadisnya, kalau saya tidak salah ingat. Yang intinya bisa mereka kalau sekedar berkunjung. Tapi kalau untuk tinggal nggak bisa. Kunjung, pengen ketemu Nabi gitu bisa. Tapi kita tidak boleh pesimis ya. Jangan merasa kayaknya saya bakal masuk surga yang paling bawah gitu. Ntar nggak bisa ketemu Nabi gimana gitu. Ada cara mudahnya supaya kita bisa masuk ke surga yang paling tinggi. Caranya adalah kita mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang setulus-tulusnya. Cinta sejati. Kita mencintai Abu Bakar. Insya Allah Abu Bakar kan masuk surga yang paling tinggi ya. Karena kata Rasulullah SAW, Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Ya. Anas bin Malik ketika mendengar hadis ini, beliau sangat senang. Beliau mengatakan, mulai sekarang saya nyatakan saya cinta Abu Bakar. Saya cinta Umar. Saya cinta Utsman. Saya cinta Ali. Saya berharap bisa masuk surga bareng mereka. Sekalipun amal saya tidak sebaik mereka. Dan Rasulullah juga bersabda, "Idza sa'altumullah al-jannah fas'alul firdaus." Kalau kalian hendak meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga Firdaus karena sungguhnya Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakumullah khair. Ya. Baik, kita lanjut ya. Di surat Qad Aflahal Mu'minun, surat Al-Mu'minun ya. Ayat 1 sampai 11 disebutkan beberapa kriteria orang yang boleh masuk surga. Yang pertama tentunya orang yang beriman. Yang kedua, orang yang sholatnya khusyuk. Supaya dapat sholat khusyuk, maka ada resepnya dari Rasulullah SAW. Ketika ada seorang yang minta nasihat kepada beliau, ausini wa aujis. Beri aku nasihat tapi yang ringkas saja. Gitu. Maka di antara nasihat beliau adalah, Sol idakum ta'ila sholati fasolli sholata muwaddi. Kalau kamu berdiri untuk sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang hendak berpisah dengan dunia ini. Kalau untuk merasa ini adalah sholat terakhir yang untuk kerjakan untuk Allah, maka pasti sholatnya akan bagus. Gitu. Yang bikin kita lalai, bikin pikiran kita kemana-mana, karena kita tidak menghadirkan rasa itu. Tidak menghadirkan bahwa kita lagi berdiri di hadapan Allah, kita sholat untuk Allah, bisa jadi ini sholat terakhir yang bisa saya kerjakan. Makanya sholat kita tidak khusyuk. Maka salah satu tipsnya untuk bisa khusyuk, hadirkan perasaan bahwasanya barangkali mungkin ini sholat terakhir yang bisa saya kerjakan. Gitu juga dalam ibadah yang lainnya. Barangkali ini tilawah terakhir yang bisa saya kerjakan. Barangkali
ini bakti terakhir yang bisa saya berikan kepada orang tua saya. Barangkali ini kebaikan terakhir yang bisa saya suguhkan untuk suami saya, untuk istri saya, untuk anak saya, seterusnya ya. Banyak mengingat kematian itu cukup sebagai pemberi nasihat. Kalau antum pengen jadi orang soleh, maka perbanyak saja mengingat kematian. Ya. Kemudian orang yang berpaling dari lagu, ya, jadi nggak suka banyak nonton acara stand up komedi, video-video yang lucu gitu. Mereka berpaling dari hal-hal yang semacam itu. Ngikuti tren TikTok yang terbaru supaya followersnya naik gitu. Nggak ngikuti yang seperti itu. Dari hal-hal yang sifatnya senda gurau, mereka berpaling. Iya. Keempat, melakukan zakat. Kelima, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan gitu ya. Tidak pacaran, tidak chatting dengan orang yang bukan mahramnya tanpa ada keperluan yang mendesak gitu ya. Kemudian menjaga amanah dan menjaga janji. Kalau udah janji mau bayar utang kapan, segera dilakukan gitu ya. Tidak menunda-nunda. Kemudian menjaga sholatnya. Dan terbentuk menjaga sholat adalah hadir di masjid sebelum iqamah. Dan terbentuk memuliakan sholat adalah seorang hadir sebelum iqamah. Kalau bisa sebelum adzan sudah di masjid, seperti Ayub As-Sakhtian. Kemudian ini saya cepat saja karena sudah jam 5. Sudah ya, itu saja. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika masih ada pertanyaan silakan. Satu pertanyaan terakhir. Anak tanya Ustaz. Wah, ini kayaknya sulit nih saya jawab. Silakan Ustaz. Insyaallah. Iya. Mungkin ada nasihat Ustaz untuk bagaimana agar kita pantas menjadi ahli surga Ustaz. Karena seorang mukmin tidak boleh pesimis, harus optimis. Tapi kalau terlalu optimis juga tidak diiringi dengan menjalankan syariat, maka tidak seimbang setia antara khauf dan rojanya. Mungkin ada nasihat untuk kita semuanya bagaimana agar kita pantas menjadi ahli surga. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Mungkin banyak tipsnya Ustaz ya, tapi yang terbayang di kepala saya sekarang di antara tipsnya adalah kalau kita habis berbuat baik maka lupakan. Tapi kalau habis berbuat buruk maka ingat-ingat terus. Dan jangan merasa aman dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Karena Allah akan balas. Ima dibalas di dunia atau Allah akan balas di dunia atau akan balas di akhirat. Atau Allah cabut kenikmatan yang sedang kita rasakan karena dosa tersebut. Maka walau alam dahulu seperti itulah para sahabat. Mereka merasa bahwa amal ibadah yang mereka lakukan itu mereka nggak tahu bakal diterima apa enggak. Tapi kalau dosa itu mereka yakin sekali bahwasanya dosa yang mereka kerjakan itu bisa mengakibatkan keburukan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Maka mereka memperbanyak berbuat baik semampu yang mereka lakukan dan mereka memperbanyak istighfar. Karena dengan istighfar itu bakal bikin kita bahagia ketika melihat catatan amalan kita di akhirat nanti. Dan tipsnya lagi adalah beribadah, memaksimalkan potensi ibadah yang kita lakukan. Karena masing-masing orang kan diberi kemampuan yang berbeda ya. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya amal kalian itu berbeda-beda. Ada yang Allah beri kemudahan untuk puasa sunnah, tapi tidak diberi kemudahan untuk
sholat malam. Ada yang dikasih kemudahan dalam sholat malam tapi tidak dimudahkan untuk puasa sunnah. Ada yang nggak bisa puasa sunnah, nggak bisa sholat malam tapi diberi kemudahan dalam hal sedekah. Ada yang nggak bisa sedekah, nggak bisa sholat malam, nggak bisa puasa sunnah tapi dikasih kemudahan untuk ngajar gitu ya. Ya, maka masing-masing melihat potensi yang dimiliki dan tekuni dengan baik. Ya. Minna man yuftahu lahu babun fi shaum wa la yuftahu lahu babun fi tilawah. Wa minna man yuftahu lahu babu shadaqah wa la yuftahu lahu babu qiyamul lail. Meskipun ya kita berusaha minimal sekali dalam seumur hidup mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya sunnah, semuanya berusaha kita kerjakan minimal sekali seumur hidup, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Tapi kalau ada potensi lain yang bisa kita kejar, misalnya sholat malamnya atau puasa sunnahnya, maka itu kita pertahankan dan kita maksimalkan. Barangkali dengan itu Allah berkenan memberikan rahmatnya kepada kita dan masukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Wallahu a'lam. Itu Ustaz yang bisa saya jawab. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Masyaallah, alhamdulillah. Allahumma adhina jannah wa idna minan nar. Amin. Jazakumullah. Ya, terakhir sebagai penutup kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Dan teman-teman silakan berbanyak doa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Di antara doa yang mesti kita perbanyak itu kita minta supaya agama kita diperbaiki, karena itu hal terpenting dalam hidup kita. Allah perbaiki kehidupan dunia kita, karena dunia ini tempat kita tinggal sementara ini, dan semoga Allah perbaiki akhirat kita, karena akhirat merupakan tempat kembali kita. Dan semoga sisa umur yang Allah kasih kepada kita bisa kita manfaatkan untuk menambah poin-poin kebaikan. Dan semoga matinya kita itu menjadi kesudahan dari segala macam keburukan. Artinya kalau sudah mati, dosa kita berhenti. Kita nggak nemu lagi hal-hal yang bikin kita nggak suka. Jangan sampai kita mati meninggalkan dosa yang jariah. Itu ya. Dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah memasukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Karena siapa yang meminta untuk dimasukkan ke surga 3 kali, maka surga akan mengaminkannya. Dan siapa yang meminta supaya dijauhkan dari neraka 3 kali, maka neraka akan mengaminkannya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin. Ya. Silakan teman-teman untuk bisa menulis rangkumannya ya, dan nanti untuk bisa diisi di link G-form-nya, dan mohon infokan, kabarkan kepada teman-teman yang lain. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.